Assalamualaikum semuanya, saya Yasira Basawa Aulia. Saya merupakan mahasiswa semester 1 kelas D dari jurusan Tasawuf Psikoterapi Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kata dan kalimat efektif untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke pembahasannya ya. Baik semuanya, di sini saya hanya akan menjelaskan secara singkat tentang kata dan kalimat efektif. Dan sekarang terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang kata. Kata adalah unsur bahasa yang tersusun dari kumpulan huruf yang kemudian apabila disatukan akan membentuk menjadi satu kesatuan yang mempunyai makna. Nah, kata merupakan satuan bentuk terkecil dari suatu kalimat. Kata dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kata berhuruf M tunggal atau juga bisa kita sebut sebagai kata dasar atau kata tidak berimbuhan. Jadi merupakan kata yang dapat berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, ada kata berhuruf M banyak. Kemudian kita beralih ke pembahasan tentang jenis dan bentuk kata. Yang pertama yang kita bahas adalah dari segi jenisnya. Nah, jenis kata yang akan saya bahas di sini ada 6. Yang pertama ada kata benda, artinya kata yang digunakan untuk menyatakan segala sesuatu yang dapat dibenarkan, seperti nama orang, hewan, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada kata bilangan. Kata bilangan ini merupakan kata yang menunjukkan suatu bilangan atau kuantitas atau menyatakan jumlah. Contohnya satu, pertama, sebagian, seluruhnya, dan lain-lain. Yang ketiga ada kata ganti, fungsinya untuk menggantikan kata benda yang tidak disebut secara langsung, seperti aku, kamu, dia. Selanjutnya ada kata kerja, yaitu merupakan kelas kata yang menyatakan suatu tindakan. Contohnya menulis, membaca, melihat, makan, dan lain-lain. Yang kelima ada kata sifat, fungsinya untuk mendeskripsikan keadaan atau sifat dari suatu kata benda. Misalnya seperti cantik, manis, pahit, asam, tinggi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada kata keterangan. Sudah jelas ya, di sini kata keterangan berfungsi untuk memberi keterangan dari kata lain atau kata sebelumnya. Untuk selanjutnya mari kita bahas tentang bentuk kata. Nah, bentuk kata yang akan saya bahas di sini ada 3. Yang pertama kata dasar, sudah dijelaskan tadi ya, kata dasar adalah kata yang dapat berdiri sendiri. Artinya, kata dasar merupakan kata asli yang tidak diberi imbuhan. Lalu yang kedua kita bahas tentang imbuhan. Imbuhan merupakan bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata. Nah, imbuhan di sini bermacam-macam ya. Ada yang ditempatkan di awal seperti pada kata membuka. Jadi pada kata mem itu merupakan imbuhan dan buka merupakan kata dasar. Lalu yang kedua ada diletakkan di akhir. Contohnya dalam kata bukakan. Buka merupakan kata dasar dan kan merupakan imbuhannya. Lalu yang ketiga ada imbuhan yang diletakkan di awal dan di akhir. Contohnya pada kata membukakan, yang mana kata mem merupakan imbuhan awal, kemudian buka merupakan kata dasar, dan kan merupakan imbuhan akhir. Lalu yang terakhir ada imbuhan sisipan. Ini merupakan imbuhan yang terletak di tengah-tengah. Contohnya dalam kata melaju berasal dari kata maju, kemudian ditambah sisipan el, jadi berbunyi melaju. Bentuk kata selanjutnya ada kata ulang, yaitu merupakan bentuk kata yang diperoleh dari reduplikasi atau pengulangan. Contohnya dari yang asalnya merupakan kata jalan, karena melewati reduplikasi atau pengulangan menjadi kata jalan-jalan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi kata dalam kalimat. Yang pertama ada subjek. Nah, singkatnya subjek ini bertindak sebagai pelaku, biasanya merupakan kata benda. Lalu yang kedua ada predikat. Predikat merupakan sesuatu yang dilakukan oleh pelaku dan biasanya atau tentu saja merupakan kata kerja. Kemudian yang ketiga ada objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai perbedaan. Kemudian yang keempat ada keterangan. Keterangan adalah kata yang berfungsi untuk memberi keterangan pada unsur kata lainnya. Dan yang terakhir ada pelengkap. Bisa juga dijadikan keterangan supaya kalimat menjadi lebih lengkap.
Kita kasih satu contoh ya. Contohnya seperti dalam kalimat ayah membeli ayam di toko yang baru. Ayah di situ merupakan subjek, membeli merupakan predikat, ayam merupakan objek, di toko merupakan keterangan, yang baru merupakan pelengkap. Oke, selanjutnya kita beranjak pada pembahasan yang terakhir yaitu tentang kalimat efektif. Nah, pada pembahasan tentang kalimat efektif ini saya juga hanya akan membahas secara singkat saja ya. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat sehingga mudah dipahami. Syarat-syarat kalimat efektif yang akan saya bahas ada 6. Yang pertama ada kesatuan, yaitu terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Yang kedua ada kepaduan, yaitu terjadinya hubungan yang padu antara unsur pembentuk kalimat satu sama lain. Yang ketiga ada kesejajaran, yaitu terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan bahasa yang dipakai di dalam kalimat. Yang keempat ada ketepatan, kesesuaian atau pengucapan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat tersebut. Yang kelima ada kehematan, yaitu menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Lalu yang keenam ada kelogisan, yaitu terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal. Baik, semuanya itu dia pembahasan secara singkat tentang kata dan kalimat efektif yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.